Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fana. Tanggapan tentang fana. Sahabat Nabi yang paling sering memperkatakan tentang fana atau lenyap ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tertulis dalam kitab Hikadul Himam, wafi fanai wafi fanai wajadatu anta. Artinya, dan di dalam leburku atau fanaku, leburlah kepanaanku. Tetapi di dalam kepanaanku itulah bahkan aku mendapatkan Engkau, Tuhan. Demikianlah fana yang fana ditanggapi oleh para kaum sufi secara baik. Demikianlah fana ditanggapi oleh para kaum sufi secara baik. Bahkan fana itulah merupakan pintu masuk untuk menemukan Allah atau liqa'ullah atau liqa'illah atau liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Bagi orang yang benar-benar mempunyai keinginan dan keimanan yang kuat untuk bertemu Allah dengan firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada, yang artinya, maka siapa yang ingin akan menemukan atau liqa Allah, ingin menemukan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amalan saleh dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadat pada Tuhan. Untuk mencapai liqa Allah atau bertemu dengan Allah, menurut ayat tersebut di atas ada dua kewajiban yang mesti dijalankan. Pertama, mengerjakan amal saleh. Dengan menghilangkan sifat-sifat yang tercela dan menetapkan sifat-sifat yang terpuji, yakni takhalli dan tahalli. Kedua, meniadakan atau menafikan segala sesuatu termasuk dirinya, sehingga yang ada atau isbat hanya Allah semata-mata dalam beribadat. Itulah artinya memfanakan diri, al-fana'un nafsi. Tetapi bagi mereka yang sama sekali belum mempelajari atau mengetahui tentang ilmu tarekat, apalagi kalau mereka itu memang anti tarekat,
Kalau mereka itu memang anti tarekat, sudah tentu mereka itu tidak tahu apa itu fana. Bahkan bagi mereka itu perkataan fana atau lenyap menjadi tertawaan dan ejekan. Mau fana katanya, mau fana, lenyap, masuk laut atau masuk neraka. Kata mereka yang anti tarekat. Kata mereka yang anti tarekat. Akibatnya banyaklah orang salah anggapan tentang tarekat. Dianggapnya tarekat dan tasawuf itu tidak berasal dari Rasulullah, tidak berasal dari Islam. Dianggapnya tarekat dan tasawuf itu tidak berasal dari Rasulullah dan tidak berasal dari Islam. Lanjutannya, sehingga banyaklah orang menganggap tarekat dan tasawuf itu sebagai perbuatan bid'ah, kesesatan, kekafiran, dan kemusyrikan. Sehingga mereka itu pada takut terhadap tarekat dan tasawuf. Tetapi sebaliknya, bahkan orang-orang yang salah anggapan itu, orang-orang yang salah anggapan itulah terhadap tarekat itu dan terhadap tarekat dan tasawuf, justru orang-orang yang sesat dalam masalah agama Islam. Sejarah pelaksanaan agama Islam menjadi fakta kebenaran bahwa yang banyak memperkatakan tentang fana ialah Sayyidina Ali, salah seorang sahabat yang terdekat kepada Nabi, dan beliau adalah pemuda yang terkemuka dalam memperkembangkan Islam. Mustahil ia suka memperkatakan fana. Kalau kata-kata dan cara itu ada cara-cara orang sesat, orang kafir, atau orang musyrik. Bertambah tingginya makom makrifah bagi seorang sufi, berarti semakin dekatnya ia kepada Allah. Mereka wali-wali Allah itu seperti Al-Junaid, Abdul Qadir Jailani, Qaddasullah Sirahul Aziz, Al-Ghazali, dan lain-lain, dalam menjadikan diri karena Allah, dalam mengabdikan diri karena Allah, atau ubudiyatu billah, itu mengabdikan diri karena Allah. Selalu mengalami keadaan fana billah dalam kehadirannya dalam kebakaan Allah. Barang siapa yang mengingkari cara-cara sahabat Nabi dan wali-wali Allah, maka orang-orang itu berarti mengingkari cara Nabi, mengingkari cara-cara Nabi Allah yang wajib diimani, di mana pada umumnya Nabi-Nabi itu mengalami keadaan fana fillah dalam menemukan Allah. Umpamanya Nabi Musa ketika ia sangat ingin melihat Allah, maka Nabi Musa berkata, Qala Musa, Ya Rabbi, kaifa asilu ilaika? Qala azza wa jalla, farikni nafsaka wa ta'ala. Ya Tuhan, bagaimanakah caranya supaya aku sampai kepadamu? Tuhan berfirman, tinggalkan dirimu
atau lenyapkan dirimu, baru kamu kemari. Arti fana di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah dikatakan zihabul basariyah. Arti fana ialah lenyapnya indrawi atau kebasariaan. Maka siapa yang telah diliputi hakikat ketuhanan sehingga tiada lagi melihat kepada alam baharu, alam rupa dan alam wujud ini, maka dikatakan ia telah fana dari alam cipta. Ia telah fana dari alam cipta. Dari makhluk dan bakoknya ke dalam bakoknya Allah tanpa hulul. B. Fana berarti hilangnya sifat-sifat buruk, maksiat lahir dan maksiat batin, dan bakoknya, kekalnya sifat-sifat terpuji, taat lahir dan taat batin. Bahwa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya, lenyap af'alnya, fana fil af'al, lenyap sifat, fana fis sifat, lenyap dirinya, fana anin nafsi. Karena lenyapnya semua itu, maka yang tinggal ialah bakoknya Allah. Dan memang semestinya begitulah, sesuai kata ahli tasawuf. Iza asraqa nurul baqai fayafna malam yazkun wa yabqa malam yazuk. Apabila nampaklah nur kebakaan, maka fanalah yang tiada dan bakoklah yang kekal. Fanalah yang tiada dan bakoklah yang kekal. Dalam pada ini, ahli tasawuf berkata, atasarrafu fanuna an anfusihim baquna bi rabbihim bihuduri qulubihim ma'allah. Tasawuf itu ialah mereka fana dari dirinya dan bakok dengan Tuhannya karena kehadiran hati mereka bersama Allah. Dalam pada ini, sebagai misal yang dapat dikemukakan adalah masalu zalika fi qaulihi ta'ala ila Musa alaihi salam lan taroni ya Musa li'annaka iza kunta mawjuda fa'ana mafkudu anka wa in wajadtani
Fa'anta mabkud. Fa'anta mabkud. Wala yumkinu lil hadisi an yasbuta inda zuhuril qadim. Artinya, misal untuk itu, ya, misal untuk itu, ya dengan firman Allah kepada Nabi Musa, kamu tidak dapat melihat aku, kamu tidak dapat melihat aku. Artinya, sesungguhnya kamu Musa, selama kamu ada pada dirimu, maka aku Allah tiada daripadamu. Musa. Dan pada ketika kamu Musa melihat aku, dan pada ketika kamu Musa melihat aku, maka engkau pun ketika itu kamu tiada. Tidaklah mungkin bagi yang baru tetap adanya ketika nampaknya yang qadim. Jadi pengertiannya, maka dengan pandangnya Musa, jadilah hamba yang bersifat tiada, dan bakoklah Allah yang bersifat kekal. Nah, jadi sampai di sini. InsyaAllah kalau ada waktu, ada umur, ada kesempatan, kita sambung lagi dengan ucapan Abah Hasan An-Nuri di dalam kitab Insanun Kamil. Terus lagi. Apa kita baca sedikit supaya lebih lemak, ya. Qala Abul Hasan Taimi. Qala Abul Hasan An-Nuri, ana mandu isina sanatum bainal wajdi wal faqadi iza wajadatu rabbi faqidatu qalbi wa iza wajadatu qalbi faqidatu rabbi. Yang artinya, selama masa 20 tahun aku merasa di antara ada dan tiada. Selama masa 20 tahun aku merasa di antara ada dan tiada. Jika aku berada pada Tuhanku, maka aku tiadalah pada diriku. Dan jika aku berada pada diriku, maka tiadalah aku pada Tuhanku. Nah, demikian kita akhirnya bacaan kita, ya. Untuk ini kami ucap dan tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bishawab. Sekian, hanya Allah yang lebih mengetahui dari segala hal ini. Kami mohon petunjuk dan bimbingan dari Allah untuk diri kami sendiri. Kepada saudara yang berkenan, ya silakan. Yang tidak, ya tidak apa-apa. Karena untuk pribadi kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.